Bab ke-77. Nana. Hei, bangun sayang. Serunya sambil menepuk-nepuk pipi istrinya, mencoba membuatnya tetap sadar. Tapi Galena tak merespons lagi. Ayah Ferdi dan yang lainnya mulai panik ketika melihat Galena tak sadarkan diri. Bang, bawa dia naik dulu. Kita langsung balik ke tenda, ujar ayah Ferdi. Tanpa ragu, Dava segera mengangkat tubuh Galena. Alvin dan ayah Ferdi cepat-cepat membantu menstabilkan posisinya. Apa perlu kita ambil tandu dulu? Tanya Juan. Dava, yang baru saja naik ke jalur lebih tinggi, langsung menggelang. Gak usah. Jawabnya tegas, lalu segera melangkah cepat, menggendong Galena erat di dadanya. Jalanan menuju tempat camping terjal dan licin. Beberapa kali Dava nyaris tergelincir, membuat ayah Ferdi dan Alvin khawatir. Mereka mencoba menahan tubuh Dava dan menawarkan bantuan, tetapi ia dengan tegas menolak. Aku bisa sendiri, ucapnya, suaranya serak menahan emosi. Matanya mulai berkaca-kaca saat ia menatap wajah istrinya yang terkulai lemah dalam dekapannya. Hatinya berdebar kencang, takut istrinya ini kenapa-napa. Ia menggigit bibir, menahan tangis yang hampir pecah. Nana, bertahanlah, aku mohon. Bisiknya lirih. Hujan rintik mulai turun, membuat jalanan semakin licin. Namun, Dava tak peduli. Kakinya terus melangkah dengan cepat, meski tubuhnya hampir kehilangan keseimbangan beberapa kali. Sedikit lagi, sayang. Kita hampir sampai. Suaranya bergetar. Ayah Ferdi dan Alvin tetap berjaga di belakangnya, siap menangkap jika ia terpeleset. Namun, Dava tetap teguh. Tak peduli betapa sulit jalannya, ia akan membawa Galena kembali dengan selamat. Mereka terus berjalan tanpa henti, meskipun Dava sudah terlihat kelelahan. Napasnya tersengal, peluh membasahi wajahnya, dan langkahnya sedikit goyah di tanah yang licin, tetapi ia tetap teguh menggendong Galena erat dalam pelukannya. Tidak ada yang lebih penting baginya saat ini selain membawa istrinya kembali dengan selamat. Setelah perjalanan yang terasa begitu panjang, akhirnya mereka tiba di area camping. Begitu melihat Dava datang dengan menggendong Galena yang tampak lemah dan pucat, semua orang yang ada di kamp mendadak heboh dan saling berbisik. Bunda Ana dan Clara langsung maju menghampiri dengan wajah penuh kekhawatiran. Tanpa menunggu penjelasan lebih lanjut, Bunda Ana segera memberi instruksi agar Dava membawa Galena masuk ke dalam tenda yang mereka tempati. Bawa masuk ke dalam tenda, Bang. Ucapnya cemas, sementara Alvin dengan sigap berlari memanggil dokter yang dibawa oleh pihak sekolah. Di dalam tenda, Dava perlahan menurunkan tubuh Galena ke atas matras dengan penuh hati-hati, seolah takut membuatnya semakin kesakitan. Ia menatap wajah istrinya yang masih terkulai lemah, lalu dengan suara bergetar, ia membisikkan harapannya. Sayang, ayo bangun. Namun, Galena tetap diam. Bunda Ana mendekat dan mengecek tubuh Galena. Ia merasakan tubuh Galena yang terasa dingin, membuat rasa khawatir semakin menyelimuti hati mereka. Tak lama kemudian, dokter yang dipanggil Alvin tiba dan segera berlutut di samping Galena untuk memeriksa keadaannya. Setelah mengecek denyut nadinya, menyorotkan senter kecil ke matanya, serta merasakan suhu tubuhnya, dokter itu akhirnya menghela napas kecil sebelum menjelaskan. Keadaannya baik-baik saja, hanya pingsan karena kelelahan dan syok. Tapi, sepertinya ada tekanan mental yang cukup berat padanya, mungkin dia memiliki trauma tertentu atau semacam fobia terhadap suatu hal mungkin? Ayah Ferdi yang mendengar itu, ujarnya, menawarkan bantuan. Namun, Bunda Ana tersenyum kecil dan menggelang. Bagaimanapun, kondisi Galena yang sudah mengeluarkan nasi di usianya yang muda jangan sampai diketahui orang lain selain dokter keluarga yang biasa menangani. Biar saya saja yang menggantinya. Setelah memastikan tidak ada yang perlu dikhawatirkan lebih lanjut, dokter pun pamit keluar dari tenda. Di luar,
suasana masih ramai dengan siswa-siswi yang berkumpul di sekitar api unggun. Mereka yang penasaran dengan kondisi Galena segera menghampiri dokter, terutama Clara dan beberapa teman Dava. Dengan tenang, dokter menjelaskan bahwa kondisi Galena sudah stabil, hanya perlu istirahat dan menenangkan diri. Mendengar kabar itu, semua orang yang tadi diliputi kecemasan akhirnya menghela napas lega, terutama Clara dan teman-teman Dava. Guru-guru yang bertugas kemudian meminta semua siswa untuk kembali ke tanda masing-masing dan beristirahat karena malam sudah larut, sementara masih ada banyak kegiatan esok hari. Clara awalnya ingin masuk ke tenda untuk melihat kondisi Galena secara langsung, tetapi Kafka dengan lembut menahannya. "Jangan sekarang, besok aja." "Ya, aku antar kamu ke tenda," ucapnya pelan. Membuat Clara akhirnya setuju meskipun hatinya masih gelisah sebelum melihat sendiri keadaan sahabatnya. Sementara itu, di dalam tanda, Dava yang sejak tadi berusaha tegar akhirnya tak mampu lagi menahan air matanya. Segala kekhawatiran yang ia tahan sejak tadi akhirnya luruh saat ia bersandar di pelukan Bunda Ana. "Hiks, Bun, kalau Nana kenapa-kenapa gimana?" Isaknya. Suaranya dipenuhi rasa takut dan penyesalan. Bunda Ana dengan lembut mengelus punggung anaknya, mencoba menenangkannya. "Tenang aja, Bang. Dia baik-baik saja," ujarnya penuh keyakinan. Namun, Dava masih terisak, sesekali mengusap matanya yang basah. "Hiks, ini salah Dava. Seharusnya Dava bisa jaga Nana lebih baik," ucapnya penuh penyesalan. Ayah Ferdi, yang sejak tadi hanya diam, kini mendekat dan mengelus lembut rambut Dava. "Bukan salah kamu, Bang. Udah, jangan nangis. Nanti kalau Nana bangun dan lihat kamu kayak gini, dia bisa sedih," katanya menenangkan. Bunda Ana pun mengangguk setuju, menyadari bahwa Dava benar-benar sangat mencintai Galena. Setelah beberapa saat, Bunda Ana meminta Dava keluar sebentar. "Bang, kamu keluar dulu sama ayah. Biar Bunda ganti baju Nana," pintanya lembut. Namun, Dava langsung menggeleng keras. "Dava mau di sini aja," ucapnya bersikeras, tangannya tetap menggenggam erat tangan Galena. Ayah Ferdi hanya bisa menghela napas, kemudian tersenyum kecil. "Udah, ayo. Kasihan Nana, dia kedinginan. Kita ambil air hangat buat Bunda bersihin tubuhnya," ujarnya sebelum akhirnya menarik Dava keluar tenda. Dava hanya bisa pasrah meskipun hatinya enggan meninggalkan Galena walau sekejap. Sementara itu, di sudut tenda, Ano tidur pulas, tak terganggu sama sekali oleh keramaian di sekitarnya. Saat Dava melangkah keluar tenda bersama ayah Ferdi, beberapa siswa yang masih duduk di sekitar api unggun menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Walaupun hanya diterangi cahaya redup dari api unggun, mereka bisa melihat dengan jelas mata Dava yang merah dan sembab, tanda bahwa ia baru saja menangis. Beberapa perempuan yang melihatnya merasa iri terhadap Galena, membayangkan bagaimana rasanya dicintai sedalam itu oleh seseorang seperti Dava. Namun, Dava tak menghiraukan tatapan atau bisik-bisik orang-orang di sekitarnya. Tanpa peduli pada mereka, ia langsung melangkah menuju dapur bersama ayah Ferdi untuk mengambil air hangat. Setelah mendapatkannya, ia kembali ke tenda dan menyerahkannya pada Bunda Ana sebelum kembali keluar. Duduk di depan tenda bersama ayah Ferdi dan beberapa temannya. Heru dan Raka, yang memperhatikan Dava sejak tadi, saling pandang sebelum akhirnya berbisik. "Gila, cintanya Dava ke Galena nggak main-main," ujar Heru dengan nada takjub. Raka terkekeh sebelum menimpali dengan nada menggoda, tapi tetap dengan suara Ana mengganti pakaian Galena, Dava ikut mengobrol bersama mereka, meskipun ia hanya menjawab dengan singkat dan lebih banyak diam. Tak lama kemudian, Bunda Ana keluar dari tanda dan langsung menyuruh Dava mengganti bajunya yang juga sudah kotor dan sedikit basah. "Ganti baju dulu, Bang," ucapnya. Tanpa banyak bicara, Dava langsung masuk kembali ke dalam tanda untuk berganti pakaian.
Melihat Dava sudah masuk, Bunda Ana dan Ayah Ferdi menyuruh Alvin dan teman-teman lainnya untuk kembali ke tenda mereka agar bisa beristirahat. Setelah beberapa saat, suasana area camping pun mulai sepi. Sebagian besar siswa-siswi sudah masuk ke dalam tenda mereka, hanya tersisa beberapa siswa laki-laki dan guru yang berjaga malam. Setelah menunggu beberapa saat, Bunda Ana dan Ayah Ferdi akhirnya masuk kembali ke dalam tenda. Mereka menemukan Dava yang sudah duduk kembali di sisi Galena. Tangannya masih menggenggam erat tangan istrinya. Namun, kali ini mereka melihat bahunya terlihat kembali bergetar pelan, menandakan bahwa ia kembali menangis dalam diam. Ayah Ferdi mendekat, menepuk pundaknya dengan lembut. "Udah, jangan nangis lagi. Kamu istirahat aja, biar ayah sama bunda yang jaga," ujarnya penuh pengertian. Dava mendongak, matanya yang masih penuh air mata menatap kedua orang tuanya. Dengan suara lirih, ia memohon, "Dava tidur di sini aja, ya, Bun." Ayah dan Bunda Ana saling berpandangan sejenak sebelum akhirnya mengangguk setuju. "Baiklah, tapi besok pagi kamu harus pindah ke tenda kamu, biar nggak ada yang curiga," pesan Ayah Ferdi yang langsung diangguki oleh Dava. Tanpa ragu, Dava merebahkan tubuhnya di samping Galena, lalu memeluknya erat, memberikan kehangatan di tengah malam yang dingin, sesekali mencium keningnya dengan penuh kasih sayang. Begitupun dengan Ayah Ferdi dan Bunda Ana yang langsung menuju tempat Ano tidur, dan mereka berdua merebahkan tubuhnya di masing-masing kanan kiri tubuh kecil Ano. Saat tengah malam tiba, Dava mulai terbangun saat merasakan tubuh Galena yang panas tapi menggigil. Selain itu, Galena yang tidur sambil meracau ketakutan membuat Dava tak tega melihatnya. "Hiks, takut!" tangis Galena dalam tidurnya. "Hai sayang, bangun!" ujar Dava sambil menampar nepuk pipi Galena pelan-pelan, namun gadis itu tak kunjung bangun dan terus menangis dan berkata takut. "Hiks, Dava, takut!" racaunya lagi. Dava memeluk Galena erat dan terus menenangkan istrinya. "Sayang, jangan takut, ada aku," ucapannya terus mengelus rambut Galena. Semua gelap. Lirik Galena dalam tidurnya membuat Dava semakin khawatir karena gadis itu tak kunjung tenang. Dava mencoba membangunkannya lagi dengan menepuk pipinya pelan. "Hai sayang, ayo bangun," ucapnya, namun Galena masih memejamkan matanya. Bunda Ana dan Ayah Ferdi yang mendengar suara khawatir dari Dava, mereka bangun dan menoleh ke arah Dava dan Galena. "Kenapa, Bang?" tanya Ayah Ferdi. Dava menoleh ke orang tuanya. "Ayah, badan nenek panas banget, badannya juga menggigil, dan dari tadi terus meracau bilang takut," ucapnya khawatir. Ayah Ferdi dan Bunda Ana menghampiri Dava dan Galena. Dan Bunda Ana langsung memeriksa suhu Galena. Benar saja tubuh itu sangat panas namun menggigil. "Ayah, tolong ambilkan air untuk kompres, dan Dava ambil selimut tambahan punya kamu." Ayah Ferdi dan Dava segera keluar dari tenda. Ayah Ferdi menuju dapur untuk mengambil air dan Dava menuju tendanya yang bersama teman-temannya yang lain untuk mengambil selimut. Dava masuk tenda dengan hati-hati agar tidak ikut yang lainnya. Melihat raut khawatir dari wajah Dava, mereka yakin terjadi sesuatu pada Galena. "Gimana kondisi Galena?" tanya Kafka. Demam tinggi sama menggigil," jawabnya. "Gue balik dulu." Pamitnya segera pergi. Kafka dan Alvin saling pandang. "Mau lihat kondisi Galena?" tanya Kafka. "Besok aja," jawab Alvin kembali merebahkan tubuhnya, begitupun dengan Kafka. Sebenarnya Alvin ingin dan setelah diperas ia tempelkan pada dahi Galena. Dan setelah handuk basah itu terasa panas ia kembali mencelupkannya ke dalam air dan menempelkannya lagi ke kening Galena. Proses itu dilakukan beberapa kali, hingga Galena yang tadinya tidur dengan gelisah akhirnya mendapatkan kesadarannya dan perlahan membuka matanya merasakan handuk dingin menempel di keningnya. "Kakak!"
Satu kata yang keluar dari mulut setelah sadar. Dava tersenyum tipis dan ia menggenggam erat tangan Galena dan mengusapnya pelan. Ia sangat lega saat Galena sudah sadar. Kenapa, Em? Mau minum? Tanyanya sambil mengambil teh hangat yang sudah dibuatkan Bunda Ana tadi. Galena mengangguk dan Dava membantu Galena minum. Setelah minum, Galena menatap 3 orang yang telah mengurusnya dengan baik. Makasih ayah, Bunda, kakak, ucapnya lirih. Bunda Ana tersenyum. Sama-sama sayang, ucapnya mengelus kepala Galena. Tidur lagi ya, paginya masih lama, ucap Dava. Galena mengangguk dan menggenggam tangan Dava erat. Kak sini. Pintanya membuat Dava tersenyum. Ya udah, ayah sama bunda tidur lagi ya. Kalau butuh sesuatu bisa minta tolong ayah atau bunda. Setelahnya ayah dan bunda merebahkan tubuhnya kembali di dekat Ano. Dava merebahkan tubuhnya dan memeluk Galena erat sembari mengelus lembut kepala gadis itu. Namun Galena tak kunjung memejamkan matanya yang membuat Dava menatapnya heran. Kenapa, Em? Tanyanya lirih agar tidak mengganggu ayah dan bundanya yang sudah kembali terlelap. Kak, payu arah aku sakit. Keluhnya membuat Dava tersenyum. Aku bantu. Ucapnya segera menyinyipi kaos Galena. Ada bunda sama ayah. Lirihnya. Dava tersenyum kembali. Nggak apa-apa, mereka nggak tahu. Ucapnya segera melahap kenang Galena yang asinnya sudah menetes-netes keluar. Dava sebenarnya merasa lemas setelah pencarian Galena tadi malam yang menguras energinya. Namun, ia tidak mungkin meminta ASI istrinya, mengingat kondisi Galena yang masih tidak sadarkan diri. Beruntungnya, sekarang Galena mengeluh dadanya terasa sakit. Tidak heran jika sakit dan terasa kenang, karena terakhir Galena pumping setelah makan malam sebelum cari jejak. Dan sekarang, karena ia juga merasa lemas, dengan senang hati ia membantu istrinya mengeluarkan ASI yang membuatnya kesakitan. Sungguh simbiosis mutualisme yang sangat menguntungkan, terutama bagi Dava.